Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan semoga kalian selalu sehat. Anak-anak yang saya sayangi, untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bab 5, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Karena saya rasa perlu penjelasan hal ini, dan semoga kita secepatnya bisa tatap muka sehingga kita bisa menjelaskan secara langsung saja anak-anak. Kita awali dulu berdoa ya, dengan baca basmalah bersama-sama. Mari kita antar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi, langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena ini hanya sifatnya rekaman. Kita langsung pada materi ini. Kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama itu 4.1, kekongruenan bangun datar. Saya baca saja. Dua bangun datar bersisi lurus dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kongruen mestinya kalian sudah, kalau masih ingat, nggak asing lagi. Ada bunyi bel gitu ya, bunyi bel senam ya. Nah, mestinya kalian tidak asing kalau memang masih ingat. Kongruen apa? Kongruen artinya sama dan sebangun. Jadi dua bangun dikatakan kongruen, itu artinya bentuknya sama, ukurannya juga sama, itu namanya kongruen. Kongruen dalam arti yang lain adalah sama dan sebangun. Nah, seterusnya, dua bangun datar yang kongruen itu pasti sebangun. Tetapi dua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, ini seperti apa? Kalau kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama, itu pasti sebangun. Nah, yang nama sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya bisa berbeda. Yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Itu namanya sebangun, tapi bentuknya sama. Nah, penulisan bangun yang kongruen ini dapat menggunakan lambang ini. Lambang di atas ini ya seperti lambang arus bolak-balik, yang di bawahnya diberi sama dengan, artinya sebangun, sama dan sebangun. Kalau hanya sebangun saja, berarti hanya yang di atas saja. Misalnya seperti ini, lambang ini sebangun, berarti cara penulisannya sebangun, hanya yang di atas saja ini. Kalau kongruen berarti ini, kongruen berarti ini ditambah ini, ini berarti kongruen. Nah, ini berarti sebangun, sebangun saja. Terus berikutnya ini dicontohkan. Jika segi 4 ABC dicerminkan, maka akan didapatkan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen yang sama dan sebangun. Segi 4 ABCD ya tadi kan hanya ABC, dan bayangannya merupakan dua segi 4 yang kongruen karena sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini seperti ini. Kalau H sebagai cermin, cermin ini adalah benda asalnya dicerminkan, maka bayangannya ini. Bayangan benda itu pasti masih sama ya, sama dengan benda aslinya. Kecuali cermin cekung atau cermin cembung. Kalau cermin datar itu pasti sama. Nah, hanya susunannya yang berbeda aja. Ini di sini, yang di sebelah sini, ini sebelah sini ya. Tapi bentuknya sama, maka ini dua bangun ini adalah kongruen. Bentuknya sama, ukurannya ya sama. Elemen yang bersesuaian atau sudut-sudut yang bersesuaian ini CD dengan C aksen, D aksen, AD dengan A aksen, D aksen. Ini bersesuaian. Namanya bersesuaian, seletak ya. Terus sudut yang bersesuaian, nah ini sudut C dengan sudut C aksen, sudut B dan sudut B aksen. Nah, ini yang bersesuaian. Arti kata bersesuaian nanti seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang 4.2 ini, kekongruenan segitiga.
Sifat-sifat segitiga kongruen. Jika dua segitiga kongruen maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ya jelas saja sama. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kongruen ya sisinya sama, sudutnya juga sama. Hubungan kesebangunan dan kekongruen dua segitiga tadi sudah saya katakan. Jika dua segitiga kongruen maka keduanya pasti sebangun. Tetapi jika dua segitiga hanya sebangun maka belum tentu keduanya kongruen. Nah nanti ini bahasanya seperti itu. Nah sekarang saya percepat ya. Nomor 3, syarat-syarat dua segitiga kongruen. Nah nanti ada beberapa syarat. Dua segitiga itu kongruen atau sama dan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama ini. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi. Nanti istilah yang dikenal nanti S. Ya, ini dikenal dengan S. Nah, tidak disebutkan semuanya. Nanti dalam soal, kadang dalam tes itu nanti S, gitu saja. Kalau ketiga sisinya sama, nah, dua segitiga ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, misalkan ini sama dengan ini, ketiga sisinya sudah sama, berarti segitiga kita adalah segitiga yang kongruen. Jadi kalau ketiga sisinya sama, itu pasti kongruen. Terus yang berikutnya, nih syarat yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi itu sama besar. Sisi, sudut, sisi. Istilah yang dikenal nanti S, SD, dan S. Ya, nanti bisa dikatakan hanya ini S, sudut itu singkat SD, dan S. Ya, nanti dalam soal tes nanti barangkali hanya seperti itu. Yang bentuk seperti susunan seperti ini nanti jangan dibalik-balik, jangan dibolak-balik. Artinya sisi, sudut, sisi. Ini artinya sudut yang diapit oleh dua sisi ini. Nah seperti ini. Ini ya. AC sama dengan PR ada tandanya. Terus sudut ini A sama dengan sudut P. Dan AB sama dengan PQ. Tanpa kita memperhatikan segitiga sisi yang ketiga, BC ini kita nggak usah perhatikan. Ini pasti kongruen. Kalau ada dua sisi, ada sudut yang diapit oleh dua sisi, dan itu adalah sama, maka segitiga itu adalah kongruen. Tanpa memperhatikan yang ketiga ini pasti sama. Nanti sudah pasti sama. Ini dengan ini pasti sama. Kalau satu sudut diapit oleh dua sisi yang sama ini pasti sama. Ini kalau ini belum tentu sama ya, enggak sama. Maksudnya sama dengan ini dengan ini, dan sudah sama. Istilah yang dikenal S, SD, S. Terus yang berikutnya, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi sama besar. Istilah dikenal nanti sisi sudut, atau dibalik ini boleh. Sudut sisi seperti ini. Ya, sisi S, SD, atau dibalik SD, S, S. Nah, seperti ini. Ya, dua sisi yang bersesuaian sama dan satu sudut yang di hadapan salah satu sisi sama ini. Dua sudut ini sama, dua sisi sama. Ini dengan ini sama. Sudut yang di sini nanti mungkin ini kalau segitiga yang sebelum terjadi ya, ada yang sebelum ada itu ya, seperti ini. Ada satu sisi ya, ini sama dengan ini. Ada sisi yang lain sama, ini sama seperti ini ya. Terus sudut yang di sini nanti sama dengan ini. Ya. Ini nanti sama ya, katakan seperti ini ya nanti. Nah ini syarat ini nanti ini menjadi syarat segitiga yang kongruen. Kita tanpa memperhatikan sisi yang ketiga atau sudut yang lain, pasti ini kalau nanti sudutnya sudah berukuran ini pasti nanti kemiringnya sama. Miring sekian. Supaya ketemu berarti nanti ini bisa ketemu, pasti sudut yang terbentuk dengan ini pasti sama. Nah, istilah yang dikenal ini adalah sisi sudut, atau dibalik. Sudut sisi ini sama. Kalau ini boleh dibalik. Dari depan dan dari belakang sama. Itu ya. Terus yang keempat. Satu sisi sama panjang
dan dua sudut yang bersesuaian pada sisi itu sama besar. Istilah dikenal nanti sudut sisi sudut seperti ini. Satu ini sama sisinya dan sudut yang ada pada sisi itu sama. Nah, kalau ini belum terbentuk gambar itu nanti seperti ini ya. Seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Ada satu sisi ya, satu sisi sama, ini sama ya. Ini sama dengan ini. Terus sudut yang di sini sama dengan ini. Sudut yang di sini sama dengan ini, tanpa memperhatikan sisi yang kedua dan ketiga, ini dengan ini, itu pasti nanti segitiga itu adalah kongruen. Kalau sudut yang terbentuk nanti sama ini, terus ini ukuran sama ya, itu pasti akan membentuk segitiga yang kongruen. Nah, ada 4 syarat ini untuk membuktikan bahwa segitiga itu adalah kongruen. Nah, ada buku yang mengatakan 4 syarat juga. 5 syarat maksud saya ya, ada 5 syarat. Nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, terus sekarang pada uji kompetensi ini, latihan ini ada latihan uji kompetensi halaman 39 tuh. Sudahkah dicoba kemarin? Nanti ya, dicoba saya kemarin kok sudah ngereng-reng. Nah, ini halaman 39 ini, halaman 39. Perhatikan gambar di samping. Nah, ada dua segitiga di sana, segitiga KLM dan segitiga EFG. Nah, pertanyaannya apakah kedua segitiga itu kongruen? Nah, kalau melihat ukurannya 8 ini, 15, 17 ini ya, ketiga sisinya sama ya, berarti kita memenuhi syarat yang pertama sisi. Berarti ketiga itu adalah kedua segitiga itu adalah kongruen. Apakah segitiga ini kongruen? Ini saya gambar di sini. Berarti segitiga itu adalah kongruen. Nah, ini. Jadi segitiga